Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Perilaku Organisasi Universitas Pamulang. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Faisal Ramadan. Saya dari kelas 04 SHKM 002 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Nindya Putri dengan NIM 201011201473 dari kelas 04 SHKM 002. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan kita presentasikan, yaitu dasar dari perilaku kelompok. Sebelumnya pasti udah tahu dong materi apa itu dasar dari perilaku kelompok. Di sini saya akan menjelaskan dahulu. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada definisi kelompok di atas, maka kelompok dapat dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok dapat bersifat formal, yang kedua ada kelompok informal. Terbentuknya sebuah kelompok merupakan wujud dari identitas sosial, yakni sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang, yakni sebagai berikut: kesamaan, keunikan, status. Yang kedua ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk, yang kedua ada tahap mempeributkan, yang ketiga ada tahap menyusun norma, yang keempat ada tahap mengerjakan struktur, yang kelima ada tahap membubarkan. Di sini ada kajian-kajian yang mengidentifikasi bahwa mereka memiliki urutan tindakan atau kelambanan yang unik sendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pertemuan pertama, mereka menetapkan arah kelompok. Yang kedua ada fase pertama, aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga ada suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat ada transisi, ini memperkasai perubahan besar. Yang kelima ada fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Yang keenam ada pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Properti kelompok, di sini ada peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kelompok-kelompok yang berbeda menerapkan kebutuhan peranan pada individu yang berbeda. Yang kedua ada norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Norma sebenarnya dapat mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok, yakni sebagai berikut. Ada norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, norma alokasi sumber daya. Yang ketiga ada status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Status merupakan pemotivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakni atas status mereka dan apa yang orang lain menganggapnya menjadi apa. Yang keempat ada besaran. Besaran adalah suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Salah satu temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, yakni kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Yang kelima ada kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Yang keenam ada keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Sejumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman mempengaruhi kinerja kelompok. Lini kesalahan merupakan salah satu kemungkinan efek samping dari tim yang beragam, terutama pada mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan. Baik, selanjutnya akan dibantu dengan kamar saya. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan dari pengambilan keputusan kelompok tersebut itu ada 3. Yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Maksudnya dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu di dalam kelompok tersebut, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan.
Yang kedua, itu mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Maksudnya hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif pengambilan keputusan tersebut di dalam kelompok. Yang ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Maksudnya para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Selanjutnya ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Ada 4, yaitu yang pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu lama karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, itu terdapat kepatuhan tekanan. Keinginan oleh para anggota kelompok agar diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota saja. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif karena didominasi oleh salah satu anggota saja yang lebih dominan. Yang keempat, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Jadi kesimpulannya, bentuk umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan nonverbal untuk berkomunikasi. Kelompok yang berinteraksi seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada kepatuhan opini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait materi dasar-dasar dari perilaku kelompok. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.